Bab ke-37. Puff Dio. Aku memperhatikan kelakuan papa dan mama yang masih berebut album foto dari CCTV di HP-ku. Lucu juga melihat kelakuan mereka. Melihat papa yang tak kenal lelah berusaha membujuk mama agar memberi izin melihat cucu pertamanya tersebut. Bagaimana kalau mereka bertemu nanti ya? Apa papa akan menerima Kevin? Aku memang sudah tidak peduli lagi, mau papa beri restu atau tidak. Aku tidak peduli. Tapi alangkah baiknya kalau hubungan aku dan Ayu mendapat restu dan dukungan dari semua pihak, termasuk papa. Selama 3 tahun ini, aku melihat sendiri bagaimana papa merubah dirinya. Perlahan-lahan, menyerah demi cinta dan kasih sayangnya padaku dan mama tentunya. Membuang segala gengsi dan kesombongannya sebagai pemimpin perusahaan besar sekelas Putra Group dan menundukkan kepala demi keutuhan keluarganya. Tak bisa dipungkiri, ucapan Ayu 3 tahun silam membawa dampak dan perubahan besar dalam hidupku. Ayu yang meninggalkanku dan rumah tangga kedua orang tuaku yang terancam pupus dan berakhir di pengadilan agama. Bagaimana mama yang menghadapi aku yang sedang down? Bagaimana papa hampir saja kehilangan mama? Semua seakan balasannya pahit yang papa terima. Kesepian. Itu yang ia rasakan selama ini. Mama benar-benar termakan omongan Ayu yang memintanya lebih tegas dan berani membela anaknya sendiri. Mama benar-benar sampai rela rumah tangganya hancur demi bisa membahagiakanku dan membuatku bangkit lagi. Bukan hanya aku yang menderita di sini, papa juga lelah bekerja dan berharap pulang ke rumah mendapat kasih sayang. Namun hanyalah kekosongan yang ia dapatkan. Rumah besar tanpa adanya kehadiran mama. Harta yang dulu amat ia banggakan karena berhasilnya kerja keras selama ini tak ada gunanya. Mau bangga, tapi bangga untuk siapa? Istri gak ada yang menemani. Anak masih down dan butuh recovery, serta terapi untuk sembuh. Apa gunanya hartanya? Disitulah, papa mulai menyadari kesalahannya. Rasa terlalu puas diri yang dimilikinya justru membuat sesuatu yang amat berharga dalam dirinya pergi. Papa sadar, kalau ia tidak berubah secepatnya, maka ia akan kehilangan segalanya. Bukan masalah harta, tapi kehilangan orang yang amat dicintainya, istri dan anaknya. Perlahan, papa mulai berubah. Mulai menerima kenyataan, mulai memperbaiki kesalahannya. Mama dan aku adalah prioritas pertamanya. Mau mendapatkan hati mama, ya harus mendapatkan hati aku dulu. Pagi pak, ini akta lahir dan surat nikah yang kemarin bapak suruh urus sudah selesai. Aku langsung mengambil amplop coklat tersebut setelah menaruh tasku di atas meja. Terlihat fotoku dan Ayu bersebelahan di dalam buku pernikahan. Sudah lama aku dan Ayu menginginkan buku nikah resmi seperti ini. Aku membuka lagi isi amplop coklat dan mengeluarkan akta lahir Kevin. Tercantum namaku sebagai ayah kandungnya. Mataku tiba-tiba memanas. Ratna sadar diri. Ia meninggalkanku yang butuh waktu sendiri. Aku memfoto akta lahir yang baru jadi tersebut dan mengirimkannya ke Ayu. Tak lupa dengan ucapan, "Tunggu aku di sana ya." Dio dengan gayanya yang maskulin menenteng koper di tangan kanannya dan sebuah paperback besar di tangan kirinya. Paperback berisi mainan yang ia beli kemarin sepulang kerja. Tak lupa titipan mainan dari mama untuk cucunya tercinta. Sejak mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, aura bahagia tak pernah lepas dari wajah Dio. Sebentar lagi, rasa kangennya akan terobati. Ia hanya bisa 3 hari saja di Palembang. Itu pun karena long weekend. Hari biasa mana bisa ia mengunjungi anak dan istrinya. Ia harus mengejar ketertinggalannya belajar di perusahaan papa. Dengan bekerja lembur setiap hari, belajar dan terus belajar tanpa henti. Ketika dia turun dari taksi, terdengar suara ramai dari dalam rumah Ayu. Ayu sedang kejar-kejaran dengan Kevin dan tak sadar kalau dia sudah berdiri di depan pintu rumah mereka yang terbuka. Dio tersenyum saja melihat Ayu dikerjai Kevin saat ingin memakaikan baju. Mirip siapa ya jarinya itu anak?
Daddy! Kevin langsung berteriak memanggil nama Dio. Begitu ia menyadari kedatangan papanya tersebut, Ayu menengok ke arah pintu dan melihat Dio berdiri di sana dengan gantengnya. Rasanya ia mau langsung menghambur ke dalam pelukan Dio, seperti yang Kevin lakukan. Tentu saja Ayu malu melakukannya. Nanti ketahuan banget lagi kalau ia sangat merindukan kedatangan suaminya tersebut. Kevin, Dedi mau ngomong sama Mumi dulu ya. Kevin jajan es krim sama Bi Neneng ke Alfamart, oke? Dio menyerahkan uang 100 ribuan pada Bi Neneng dan menyuruhnya jajan di Alfamart dekat depan komplek. Setelah Bi Neneng pergi, Dio pun masuk ke dalam kamar Ayu. Ayu yang sedang make up melirik sekilas Dio yang mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kopernya. Nih, yuk. Ayu membuka amplop coklat dan agak kaget melihat surat nikah, kartu keluarga, dan juga akta lahir Kevin. Kemarin katanya mau bikinin akta lahir aja, kenapa sama semua ini? Dio merebahkan tubuhnya di atas kasur, rasanya nyaman banget, ada wangi bekas Ayu tidur. Ya kan syarat bikinnya kayak gitu, sekalian aja aku bikin semua. Tapi Dio langsung memotong ucapan Ayu. Yuk, tolong berhenti bekerja ya. Ikut aku ke Jakarta, kita pulang yuk. Ayu memasukkan kembali semua dokumen ke dalam amplop coklat. Ia sudah menduga Dio akan menagihnya untuk ikut serta ke Jakarta. Ayu pun berjalan menghampiri Dio dan duduk di tepi tempat tidur. Kenapa? Masih ragu? Dio menaruh kepalanya di pangkuan Ayu. Secara refleks, Ayu langsung mengusap lembut kepala Dio. Nanti papa gimana kalau ngeliat aku? Kan aku pernah kurang ajar sama papa. Apa beliau nggak akan semakin membenci aku nantinya? Dio dapat melihat dengan jelas sorot mata Ayu yang ketakutan. Ternyata Ayu belum bisa melakukan kenangan menyakitkan tersebut. Dio menarik tangan Ayu dan menciumnya. Ada aku yuk. Kamu gak usah khawatir. Aku yang sekarang bisa melindungi kamu. Percaya sama aku. Aku akan ngelakuin apa aja untuk melindungi kalian berdua. Gak akan ada yang berani mengusik kalian. Aku janji. Ayu bimbang. Dia memang ingin ikut ke Jakarta. Ia kangen banget sama orang tuanya. Ia kangen dengan Jakarta kota kelahirannya. Dan yang terpenting, ia ingin terus berada di sisi Dio. Di Palembang, ia merasa amat kesepian. Ia memang punya teman di sini, namun hati dan pikirannya tertinggal di Jakarta. Bagaimana? Mau ya? Akhirnya Ayu mengangguk. Iya, mau. Dia menghela napas lega. Dia langsung bangun dan memeluk Ayu. Baru saja Dio hendak mencium Ayu, suara Kevin terdengar memanggilnya. Daddy, aku punya es krim. Ya, gagal lagi deh. Gerutu Dio. Bi Neneng, ajak Kevinnya bisa agak lamaan gak? 2 jam gitu. Mami sama dedinya Kevin mau ada meeting penting nih, menyangkut kestabilan negara. Teriak Dio. Shh, bikin malu aja, jangan bilang kayak gitu. Omel Ayu. Ih, bener kok. Aku kasih 100 ribu cepet banget baliknya. Aku kasih 500 ribu aja biar diajak Bi Neneng seharian. Dia langsung keluar menghampiri Kevin. Ayu buru-buru mengejarnya. Dio, please, jangan bikin malu. Omel Ayu. Ternyata Dio hanya menggoda Ayu. Buktinya, dia sedang suap-suapan es krim sama Kevin. Sia-sia saja kekhawatiran Ayu tadi. Dasar, bapak sama anak sama aja. Jangan lupa ya, Ma. Tema kamar untuk Kevin, dinosaurus. Gak usah terlalu lebay, biasa aja. Dan satu lagi, Ma. Jangan bilang sama papa kalau Ayu dan Kevin akan pulang dulu. Jangan ketemuin mereka dulu. Mama suruh papa ngapain kek? Pokoknya, jangan ke kontrakan Dio dulu. Biar Ayu tenang dulu, dan biar mereka siap bertemu. Oke, Ma? Ya udah. Dio tutup dulu ya, Ma, teleponnya. Makasih banyak, Ma. Dio memutuskan sambungan teleponnya dengan Mama Lia. Dio meminta tolong sama Mama menyiapkan kamar untuk Kevin. Sekalian beresin rumah Dio juga gitu maksudnya. Biar pas nanti Ayu datang, rumahnya dalam keadaan bersih dan rapi. Padahal mah ada andil Mama yang beresin. Dio mana sempat. Dio kembali sibuk dengan HP-nya. Kali ini, ia memesan tiket pesawat untuk besok. Dio memasukkan lagi HP ke saku celananya. Setelah memesan tiket, ia menghampiri Ayu yang sedang membuat surat pengunduran dirinya. Udah selesai belum? Dia melirik jam tangannya, jam 11:30 siang. Kevin sudah tidur di kamarnya setelah Bi Neneng menina pupukannya. Udah,
Ayo kita berangkat. Ayu memasukkan surat pengunduran dirinya dan memasukkannya dalam amplop. Ia mengambil tas lempangnya dan berjalan menghampiri Dio. Aku bilang Bi Neneng dulu ya, kamu tunggu di mobil aja. Dio pun mengikuti perkataan Ayu. Ia memanasi mobil Pajero yang sudah sangat ia kangenin. Mobil pertama yang ia beli dengan jerih payahnya sendiri. Rencananya, Dio akan menyuruh salah seorang anak buahnya membawa pulang mobil ini ke Jakarta. Ayu membuka pintu mobil dan langsung masuk ke dalamnya. Dio membantu Ayu memakaikan seatbelt. Udah siap Nyonya? Iya, apaan sih? Udah, ayo jalan, nanti Kevin keburu bangun. Dio pun mengemudikan mobilnya menuju toko oleh-oleh milik Guntur. Ia menyuruh Ayu masuk duluan, sementara ia mencari tempat parkir. Maklumlah, long weekend begini pasti tempat parkirnya penuh karena banyak bis-bis pariwisata yang sedang membawa turis lokal belanja oleh-oleh. Suasana dalam toko begitu ramai. Ayu sudah tidak kaget lagi dengan pemandangan ini. Ayu mencari keberadaan Guntur di antara banyak pengunjung. Ayu? Ternyata Guntur duluan yang melihat kedatangan Ayu. Guntur melambaikan tangannya agar Ayu melihat posisinya saat ini. Ayu tersenyum melihat teman sekaligus bosnya tersebut dan berjalan menghampiri Guntur. Dari mana aja jam segini baru datang? Gak tahu apa kalau toko tuh ramai banget kayak gini. Omel Guntur begitu Ayu sudah berada di dekatnya. Tur, kita bisa bicara sebentar nggak? Guntur mengernyitkan dahinya. Firasatnya nggak enak. Ayu nggak biasanya telat, dan sekalinya datang langsung minta bicara berdua. Pasti ada sesuatu deh. Ada masalah apa? Kita ngomong di ruangan aku aja. Ayu mengikuti langkah Guntur. Ia sambil memberi pesan ke Dio kalau ia ada di ruangan Guntur. Takut Dio bingung mencarinya di antara ratusan pengunjung yang datang. Duduk yuk. Guntur mengambil minuman dingin dari kulkas di ruangannya dan memberikan Ayu Milo kotak dingin. Ada apa? Kayaknya hal yang kurang bagus nih buat aku kalau ngeliat dari gerak-gerik kamu saat ini. Hebat banget kamu Tur, sudah bisa menebaknya. Ini, Ayu menyerahkan amplop berisi surat pengunduran dirinya pada Guntur. Guntur membuka isi amplop dan kaget melihat isinya. Kamu mau pindah kerja di tempat lain? Ayu menggeleng. Aku mau balik ke Jakarta, Tur. Aku dan dia sudah balikan kembali. Aku udah mutusin berhenti bekerja dan mengurus keluargaku saja. Ayu memainkan kuku jarinya, tak berani menatap mata Guntur. Ia malu dan menganggap dirinya bagai kacang lupa kulitnya. Guntur menghembuskan napas kesal. Ternyata sia-sia saja penantiannya selama ini, memisahkan dua orang yang saling mencintai dan mencari celah agar bisa masuk di antara hubungan mereka. Dan hasilnya sia-sia saja. Walau mereka terpisah, namun mereka bahkan tidak membiarkan orang lain masuk dalam hubungan mereka. Ayu memberanikan diri mengangkat wajahnya dan menatap mata Guntur. Maafin aku, Tur. Aku udah berusaha memulai hidup baru di sini bersama Kevin. Mungkin memang sudah jalannya kami akhirnya bisa bertemu lagi. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Tur. Terima kasih banyak atas semua bantuan kamu selama ini. Aku berhutang budi selamanya sama kamu, Tur. Guntur tak bisa marah melihat wanita yang dicintainya ingin pergi dari sisinya. Guntur tak punya hak untuk melarang Ayu mengejar kebahagiaannya. Pergilah, Yu. Aku akan bahagia kalau melihat kamu bahagia. Kejarlah kebahagiaan kamu. Kebahagiaan kamu bukan di samping aku, melainkan di sisi Dio. Aku gak apa-apa kok. Malah, aku yang berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan bisa mengelola toko sampai sebesar sekarang. Suara ketukan di pintu menghentikan pembicaraan Guntur dan Ayu. Dio masuk ke dalam ruangan setelah Guntur mempersilakannya. Tur, maaf nih, aku bawa Ayu dan Kevin ke Jakarta, kata Dio dengan santainya. Gak usah pamer kali, Ayu aja bilangnya biasa aja, gak pamer kayak kamu yuk. Siapa yang pamer? Aku serius nih. Makasih banyak ya, Tur. Makasih udah jagain istri dan anak aku selama ini. Kamu emang saudara aku the best deh. Dia mengacungkan kedua jempolnya pada Guntur. Guntur tersenyum melihat ulas sepupunya tersebut. Bisa aja Kang Furniture mujinya. Udah sana bawa pergi, sebelum aku bawa kabur nih Ayunya.
Ancam Guntur. Wits, jangan coba-coba. Kamu nggak tahu apa kalau sekarang aku sudah berotot kayak Kapten Amerika. Nanti aku panggil teman-teman Avengers aku buat serang kamu, mau? Tih, ancaman apaan kayak gitu? Dasar bocah. Udah sana pulang. Titip salam sama Tante Lia. Suruh kirimin kentang Mustafa juga buat aku. Iya, nanti aku bilangin. Aku pulang dulu ya. Guntur menaruh kepalanya di atas meja setelah sepasang kekasih itu pergi. Baterai di tubuhnya seakan langsung drop. Sepertinya, ia butuh obat sakit kepala untuk menghilangkan pusingnya. Silakan masuk Ibu Ratu dan Pangeran. Dia membukakan pintu rumah kontrakannya untuk istri dan anaknya tersebut. Ayu masih melihat-lihat keadaan sekitarnya. Tak ada yang berubah. Tanaman kesayangannya dulu masih hidup ternyata, dan dipelihara oleh Dio. Rumah kontrakan di sampingnya sudah dipenuhi dengan tumpukan kayu yang sebagian sudah hampir jadi furniture, dan sebagian lagi masih berupa kayu utuh. Kemana karyawan kamu, Yuk? Bukannya masuk, Ayu malah bertanya keadaan rumah kontrakan sebelah yang sepi. Lagi istirahat. Makan di warteg depan komplek biasanya. Nanti juga datang. Ayo masuk, kasihan Kevin kepanasan. Ayu pun membawa Kevin masuk ke dalam rumah. Benar-benar tidak ada perubahan sejak ia tinggal dulu. Mungkin dia sengaja tidak merubahnya, agar tetap merasakan kehadiran Ayu di rumahnya. Kevin masih tertidur pulas di pelukan Ayu. Kevinnya taruh di kamarnya aja yuk. Tuh, di samping kamar kita. Dia sibuk dengan koper dan barang-barang milik Ayu dan Kevin dan menaruhnya di kamar. Ayu menuruti perkataan Dio dan menaruh Kevin di kamar yang terlihat sekali baru direnovasi tersebut. Dulu, kamar ini tempat menaruh hasil desain Dio, namun sekarang sudah diubah menjadi kamar anak bertemakan dinosaurus. Ayu menghampiri Dio yang sibuk menata baju milik Ayu di lemari pakaian. Biar aku aja yuk. Ayu menggantikan pekerjaan Dio. Setelah menata baju Dio langsung melingkarkan tangannya di pinggang Ayu sambil memeluknya erat. Makasih Ayu. Makasih kamu sudah mau dampingin aku lagi. Mari kita mulai lagi semuanya dari awal. Kita buang semua kenangan buruk kita dan membuka dengan hal yang baik-baik saja. Suara Dio yang terdengar amat lembut di telinga Ayu. Iya, kita mulai semuanya lagi dari awal. Dio membalikkan tubuh Ayu agar bisa menatap wajahnya langsung. Dio mencium lembut bibir Ayu. Bak gayung bersambut, Ayu pun membalas ciuman Dio. Ciuman pun semakin memanas. Suasana sudah mendukung. Kevin tertidur pulas di kamar sebelah dan para karyawan Dio sedang beristirahat. Dio merasa inilah saat yang tepat melampiaskan rasa kangennya sama Ayu selama ini. Dio mencium Ayu makin hot. Baru saja tangan Dio hendak membuka baju Ayu ketika terdengar pintu depan rumahnya terbuka. Dio, Mama datang. Mana cucu dan menantu Mama? Teriak Mama dari ruang tamu. Gagal lagi deh meetingnya. Makin terancam nih kestabilan negara. Dia melepaskan ciumannya dan langsung menghampiri Mama sebelum Mama memergoki dirinya dan Ayu sedang bercumbu mesra. Iya, Ma. Ayu tersenyum melihat dia yang lagi-lagi harus menahan dirinya. Bersambung.